Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Devarani, NPM 1914-211001 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video wawancara kerja sebagai syarat tugas akhir responsi mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas PPNA. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum masuk ke video wawancara, ada baiknya kita tahu dulu tips wawancara kerja. Yang pertama, lakukan riset tentang pekerjaan yang akan Anda lamar. Lakukan riset agar Anda mengerti benar posisi yang akan Anda tuju dan latar belakang ataupun sejarah perusahaan yang akan Anda lamar. Dilansir dari Times of India, pengetahuan dasar ini akan berguna ketika nantinya bertemu langsung dengan pihak manajemen perusahaan. Biasanya, HRD akan menanyakan perihal posisi dan bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka jika Anda orang yang tepat di posisi tersebut. Yang kedua, berpakaian resmi dan taat protokol kesehatan. Karena sesi wawancara adalah sesi formal, maka berpakaianlah resmi layaknya pekerja kantoran. Jika wawancara berlangsung secara tatap muka, jangan lupa selalu membawa masker dan hand sanitizer untuk menunjukkan bahwa Anda orang yang patuh pada peraturan dan peduli pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, jawab semua pertanyaan dengan berurutan. Di sela-selanya, beri poin tambahan yang Anda miliki yang bisa menguntungkan perusahaan, semisal skill khusus atau pengalaman kerja yang Anda miliki. Kemudian, tunjukkan kemampuan Anda tanpa melihat terlalu menyombongkan diri. Jangan menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak ditanyakan oleh pihak manajemen. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Tentu saja, Anda bisa balik mengajukan pertanyaan ke perusahaan. Tak mengajukan pertanyaan justru mengindikasikan Anda pasif dan kurang antusias dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang kelima, bangun kesan positif di 5 menit pertama. Sebuah studi membuktikan bahwa pihak perusahaan biasanya sudah menentukan keputusan di 5 menit pertama sesi wawancara. Menit berikutnya, mereka hanya akan mencari poin-poin untuk mendukung keputusan tersebut. Tips yang terakhir, selalu hindari energi negatif. Ketika HRD menanyakan mengapa Anda keluar dari perusahaan lama, jangan pernah menyebutkan sisi negatif dari perusahaan tersebut yang menjadi alasan Anda untuk resign. Dengan selalu membangun energi positif, Anda akan mengesankan pihak perusahaan bahwa Anda adalah karyawan yang positif dan berkeinginan maju. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baiklah, nama Anda siapa? Nama saya Lola Devarani, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Lola? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Terima kasih. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Saya juga sangat baik hari ini. Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Fauzi selaku HRD di sini. Hari ini kita akan interview untuk staf administrasi ya, dimana saya sendiri yang akan menginterview Anda nantinya. Mungkin dari Anda bisa langsung memperkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Lola Devarani. Saat ini usia saya genap 23 tahun. Saat ini saya tinggal di Bandar Lampung. Saya merupakan alumni dari jurusan Agribisnis, Program Studi Penyuluhan Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, kegiatan yang Anda lakukan selain mencari kerja apa saja? Nah, adapun aktivitas yang sedang saya lakukan saat ini adalah membantu bisnis keluarga berupa toko roti di rumah dan juga mengajar privat untuk anak-anak sekolah dasar, Pak. Pada saat kuliah ataupun sekolah dulu, apakah Anda pernah mengikuti organisasi? Selama sekolah, saya pernah menjadi anggota OSIS, khususnya di bidang keterampilan bahasa Inggris. Kemudian pada saat kuliah, saya pernah mengikuti beberapa organisasi internal maupun eksternal di kampus, antaranya Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Indonesia, dan juga sering mengikuti kegiatan kepanitiaan acara.
Baiklah, dalam kepanitiaan itu biasanya Anda berperan sebagai apa? Atau di bidangnya seperti apa? Baik, di beberapa acara saya pernah menjadi sekretaris pelaksana, koordinator acara, dan juga menjadi anggota bidang lestari. Dan juga saya sering mengikuti kepanitiaan dengan bidang-bidang yang ditujukan kepada saya, tidak hanya tentang keahlian saya, tetapi sesuai pilihan-pilihan dari ketua pelaksana dan juga kepanitiaan yang lain. Baiklah. Selanjutnya, Anda memilih jurusan dan prodi ini, apakah sesuai dengan passion Anda atau ada dorongan dari orang lain? Alhamdulillah, saya mengambil jurusan dan prodi ini karena sesuai dengan passion saya yang suka mempelajari banyak hal dan menyukai tantangan baru. Baiklah, berarti sudah sesuai ya dengan passion Anda. Kemudian, mengapa Anda tertarik untuk melamar pekerjaan ini yang tidak sesuai dengan jurusan Anda? Ya, baiklah. Alasan saya melamar pekerjaan ini, selain saya membutuhkan pengalaman kerja awal, saya juga berkeyakinan bahwa dengan bekerja di sini dapat membangun skill dan karir saya ke depannya, Pak. Apakah Anda sudah tahu tentang job desk pekerjaan yang Anda inginkan? Baik, job desk staf administrasi sendiri tentunya merekap data perusahaan, membuat arsip dokumen, menerima dan melakukan panggilan telepon, menyusun dan mengurus agenda perusahaan, membuat dan mengirim surat atau paket terkait kepentingan kantor, dan juga memastikan ketersediaan alat tulis kantor. Selanjutnya, dengan jurusan yang Anda ambil ini, apa yang mungkin kira-kira bisa Anda berikan untuk menjadi staf administrasi di perusahaan kami? Saya sebagai lulusan jurusan agribisnis program studi pengembangan pertanian akan memberikan kemampuan terbaik saya yang disesuaikan dengan job desk yang ada, tentunya dibantu dengan pengalaman yang saya dapat saat di bangku perkuliahan seperti manajemen administrasi dan kemampuan dalam berkomunikasi. Baiklah. Selama 23 tahun ini, apakah ada sesuatu hal di dalam diri Anda yang masih perlu untuk Anda tingkatkan? Adapun hal yang masih harus saya tingkatkan yaitu motivasi diri. Karena terkadang saya kurang bisa memotivasi diri sendiri untuk melakukan banyak hal. Di balik hal yang harus ditingkatkan, saya ingin tahu apa sih keunggulan yang Anda miliki? Keunggulan yang saya miliki adalah kegembiraan saya, kehati-hatian saya, kemudian keunggulan saya untuk belajar hal yang baru, dan skill saya untuk bekerja di bawah tekanan dan juga bekerja dalam tim. Baiklah, mungkin dari saya cukup ya. Apakah ada pertanyaan dari Anda? Baik Pak, saya ingin bertanya, untuk posisi staf administrasi ini sendiri, apakah di saat-saat tertentu saya diharuskan untuk lembur? Nah, biasanya lembur itu pasti ada, terutama di saat event e-commerce. Karena kan mengingat banyaknya permintaan dari pasar dari produk yang kami hasilkan itu. Jadi lembur itu pasti ada. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari saya cukup Pak. Baiklah, kalau begitu resume Anda saya terima dulu. Nanti beberapa hari kemudian Anda akan saya hubungi kembali. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baiklah, seperti itulah video wawancara kerja yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.